Kata KKN akan selalu melekat di pikiran ketika kita berkuliah. Tapi, bagaimana jika momen tak terlupakan tersebut adalah momen yang menyeramkan? Apakah kamu siap jika momen tersebut terjadi kepadamu? Kembali lagi di Zona Misteri segmen horor. Sebelumnya gua udah mengulas kisah ngeri PKL di tempat horor bekas kerusuhan 98. Jadi buat lo yang belum nonton, bisa tuh klik link yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, sebelum gua mulai cerita nih, jangan lupa buat selalu dukung channel ini dengan klik like, komen, subscribe, dan juga share ke media sosial kalian. Nah, cerita horor kali ini tuh datang dari salah satu subscriber Zona Mahasiswa yang ngirim cerita horornya melalui email. Nah, di emailnya itu dia ngasih tahu kalau namanya itu Rizky. Dan si Rizky ini ngomong kalau dia tuh cewek. Ya, gua nggak tahu ya nama panjangnya Rizky ini siapa. Soalnya masalahnya Rizky juga nama pasaran. Si Rizky ini dulu kuliah di salah satu kampus yang ada di Jakarta. Dia nyeritain pengalaman KKN-nya waktu masih kuliah dulu tahun 2016-an. Si Rizky cerita kalau KKN yang dialami dulu tuh malah meninggalkan kenangan yang mengerikan dan bikin bulu kuduknya merinding. Bahkan dia juga ngomong tuh kalau waktu dia nulis cerita ini tiba-tiba dia merasa merinding dan ngerasa kayak lagi diawasin. Berarti serem banget nih ceritanya kalau sampai ada yang ngawasin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa buat siapin cemilan, minuman, dan ambil posisi duduk paling nyaman. Siap-siap, karena sebentar lagi zona horor aktif. Cerita si Rizky ini berawal dari seminggu sebelum KKN-nya dimulai. Biasanya sebelum KKN, para mahasiswa tuh survei ke lokasi KKN-nya. Dan biasanya juga nyicil bawa barang-barangnya ke lokasi. Nah, si Rizky sama 9 temennya, 2 cowok, 8 cewek. Itu KKN di sebuah desa pelosok yang ada di daerah Banten. Gue kurang tahu ya mana pastinya daerah atau desanya yang disebut ini. Soalnya dia nggak nyebutin nama desanya. Mereka bersepuluh itu berangkat dari kampus jam 6 pagi. Dari Jakarta naik mobil karena mereka lihat di Google Maps itu waktu yang dibutuhkan buat ke desa tersebut kurang lebih 3 jaman. Ketika mereka udah keluar dan lumayan jauh dari Jakarta, mereka kayak udah mulai masuk tuh ke kawasan hutan-hutan gitu. Nah, si Rizky itu mulai ngerasa aneh karena nggak sampai-sampai di desa. Kok nggak sampai-sampai ya? Padahal kalau dilihat di Google Maps tuh seharusnya udah hampir sampai di desa. Setelah beberapa jam menyusuri jalan di hutan itu, Rizky sama teman-teman lainnya mulai sadar kalau tiba-tiba sinyal HP mereka tuh hilang. Nah, mereka juga mulai sedikit panik. Karena di sekitar jalan tersebut itu tidak ada rumah warga satupun. Walaupun mereka udah mulai ngerasa aneh, Rizky sama teman-temannya tetap ngelanjutin perjalanannya dengan bermodal ngikutin jalan yang ada di depan mata mereka. Selang beberapa meter, temennya si Rizky itu asal nyeletuk. Duh, semoga ban mobil kita nggak meledak di tengah jalan. Tiba-tiba, mobil yang mereka kendarai itu bannya beneran meledak. Tambah paniklah mereka karena kejadian tersebut. Nah, udah di tengah hutan, gak ada orang yang lalu lalang, dan suasana di hutan itu kelihatannya kayak udah sore menjelang malam. Soalnya saking lebatnya gitu hutan-hutan di sekitar mereka. Untungnya, temen cowok si Rizky ini udah nyiapin ban cadangan waktu sebelum berangkat.
Jadi mulai tuh agak mendingan rasa panik mereka yang tadi. Jadi ya udah, dua temen cowoknya ini langsung sibuk ganti ban, sementara si Rizky dan teman-temannya yang para cewek tadi kayak nunggu, duduk-duduk di batang pohon yang tumbang gitu. Waktu duduk itu, tiba-tiba si Rizky dengar suara ketawa cewek tepat di belakangnya. Dan suaranya kayak semakin lama semakin jauh dan lama-lama menghilang. Waktu si Rizky ini nengok ke belakang, itu nggak ada siapa-siapa. Dan anehnya, daun-daun di belakangnya itu bergoyang. Jadi kayak kena angin gitu. Padahal, daun-daun yang ada di sekitar pohon itu pada diem. Teman-temannya si Rizky nggak ada yang notice sama suara itu. Mereka kayak masih gosip-gosip dan seolah-olah kayak nggak ada apa-apa. Dan setelah kejadian itu pun, si Rizky ini masih berpikiran positif. Mungkin cuma halusinasi karena kecapean. Beberapa menit kemudian, selesai tuh dua teman cowoknya tadi yang gantiin ban meledak. Nah, mereka langsung tuh ngelanjutin perjalanannya. Selama di perjalanan, mereka selalu baca-baca doa gitu, biar hal-hal buruk lainnya nggak terjadi. Setelah menempuh beberapa kilo, akhirnya Rizky sama teman-temannya ini mulai ngelihat ada pemukiman warga. Akhirnya tenanglah hatinya mereka. Mereka ngelanjutin perjalanannya sampai ke rumah yang bakal mereka tempati nantinya selama KKN. Kayak homestay gitulah tempatnya. Saat mereka datang di desa itu, mereka disambut baik tuh sama kepala desa dan warga sekitar. Nah, kepala desa ini tanya ke Rizky. Kok kalian dari Jakarta, sampean lewat belakang desa ya? Seharusnya kan lewat depan. Emang tadi lewat mana? Iya Pak, kita tadi kayaknya tuh disasarin sama Google Maps, soalnya lewat hutan-hutan gitu. Oh, hutan yang lewat sungai itu, Neng. Aduh, itu mah hutannya jarang dijamah sama orang. Nggak ada yang berani ke situ. Soalnya katanya di situ hutannya keramat, Neng. Nah, dari penjelasannya kepala desa itu tadi, si Rizky langsung merinding tuh. Dia keinget sama suara ketawa cewek waktu ban mobilnya tadi dibenerin. Di sini Rizky juga nggak berani cerita ke siapa-siapa masalah kejadian yang dialami tadi. Setelah penyambutan, Rizky sama teman-temannya tadi dikenalin sama nenek yang kira-kira usianya 80 tahunan. Ternyata nenek itu adalah pemilik dari homestay yang akan ditempati Rizky sama teman-temannya buat KKN nanti. Setelah mereka meminta izin dan diizinkan untuk tinggal di situ, Rizky sama teman-temannya tuh langsung pulang ke Jakarta lagi buat mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk KKN nantinya. Nah, seminggu kemudian, Rizky sama teman-temannya udah mulai tuh melaksanakan KKN di desa tersebut. Mereka ke desa tersebut naik bis dan didampingi salah satu dosennya. Kayak dosen penanggung jawab gitulah. Di sana mereka disambut dengan sangat baik oleh warga desa. Terus ya udah, mereka langsung menuju ke homestay buat nata barang-barang bawaannya. Si Rizky ngasih gambaran lah tentang rumah yang ditinggalinya tersebut. Secara look, rumah tersebut bisa dibilang modern lah. Apalagi saat itu masih tahun 2016. Si Rizky sama 9 teman-temannya ini KKN selama 30-an hari di pelosok desa Banten itu. Mereka punya banyak proker yang ingin mereka laksanakan. Tapi proker yang paling diprioritaskan ini lebih ke pendidikan. Mereka kayak nyediain les gratis gitu buat anak-anak di sana. Tapi lesnya ini tuh diadain setiap malam. Alasannya karena anak-anak di sana kalau pulang sekolah sorenya tuh ngaji. Jadi si Rizky sama teman-temannya ini ngadain lesnya pada malam hari. Nah, sehabis mereka ngelesin anak-anak di sana, Rizky sama 9 temannya ini tuh memutuskan untuk tidur di ruang tamu gitu. Rizky sama teman-teman ceweknya nyuruh 2 teman cowoknya buat tidur di ruang tamu juga bareng cewek-cewek. Soalnya kamar-kamar di rumah itu kayak sempit dan gak muat buat rame-rame. Jadi kamarnya cuma buat dijadiin tempat nyimpen koper-koper gitu.
kayaknya enak juga nih kalau KKN banyak cewek. Nah, istirahatlah mereka bersepuluh di ruang tamu. Tapi mereka ini nggak langsung tidur. Biasalah mahasiswa kalau lagi rame itu biasanya begadang buat gosip atau cerita-cerita. Nah, ketika jam udah mau nunjukin jam 12 malam, tiba-tiba jendela di samping rumah itu kayak ada suara gesekan di sepanjang jendela. Mereka bersepuluh ini langsung kaget. Mereka juga ngerasa takut. Nah, si Rizky sama teman-temannya cewek ini tadi kayak maksa dua teman cowoknya buat ngecek. Awalnya kedua cowok ini gak berani buat ngecek. Tapi akhirnya ya mau karena kan mereka cowok. Nah, ketika dicek ini nih, temen cowoknya ngomong kalau nggak ada siapa-siapa di sepanjang jendela. Padahal katanya di daerah situ habis hujan. Seharusnya kalau ada orang itu pasti ninggalin jejak ya. Langsung merinding tuh mereka bersepuluh. Mereka bingung kira-kira siapa yang bikin suara kayak gitu tadi. Nah, si Rizky ini langsung bilang lah ke teman-temannya. Halah, mungkin salam sambutan dari penunggu rumah ini buat kita. Soalnya kita kan orang baru di sini. Nah, di hari kedua setelah kejadian semalam nih, salah satu teman cowoknya si Rizky, ya kita sebut namanya Fadil gitu. Dia tuh kayak sembrono. Jadi di depan rumah si nenek ini kan ada pohon mangga besar gitu. Nah, si Fadil dia ngide bikin ayunan di pohon tersebut. Kayaknya enak nih bikin ayunan di sini. Lumayan bisa dibuat ngadem kalau sore. Terus nanti kan juga anak-anak les. Bisalah dipakai anak-anak buat tempat bermain. Masalahnya nih, Fadil gak izin sama nenek. Aduh. Ini nih, udah awalnya tahu ada suara misterius, ditambahin lagi. Di malam selanjutnya nih, Rizky sama teman-temannya tuh biasanya sholat maghrib berjamaah di ruang tamu. Nah, waktu rokaat kedua nih, di saat surat Al-Fatihah selesai dibaca, tiba-tiba si Rizky tuh denger suara dari belakang softnya. Si Rizky juga ngomong kalau suaranya tuh bukan suara cewek. Katanya suaranya tuh berat, jadi kayak suara cowok gitu. Nah, kalau dipikir nih, secara logika, kan nggak mungkin ya cowok sholatnya ada di belakang soft dari cewek. Dari kejadian itu, si Rizky langsung merinding gak ketulung nih. Dia bodo amat lah sama sholatnya, diterima apa enggak sama Tuhan, udahlah itu urusan belakang. Soalnya gimana lagi, udah gak kusuk habis denger suara amin itu. Sehabis denger suara amin itu tadi, tiba-tiba badan si Rizky ini dari atas kepala sampai ujung kaki itu ngerasa panas banget. Katanya kayak lagi sholat di depan api unggun gitu. Nah, waktu perpindahan gerak sholat, si Rizky ngerasa berat banget buat gerakin tubuhnya. Pas mau ngangkat tangan tuh, katanya tangannya ada yang nahan di bawah. Di posisi itu, si Rizky nyelesain sholat sebisanya. Dipikirannya, udahlah yang penting cepat selesai aja ini sholat. Setelah sholat itu, si Rizky langsung buru-buru baca doa. Sampai teman di sebelahnya bertanya, "Kok muka kamu pucat banget, Ki? Kenapa?" Si Rizky ini tetap gak mau cerita ke teman-temannya tentang kejadian yang dia alami waktu itu. Nah, dia mikirnya nanti malah bikin takut temannya. Terus kan itu daerahnya orang ya, jadi takutnya malah bikin kepanikan gitu di desanya. Di hari selanjutnya, si Rizky ini tuh ngomong kalau momen ini adalah momen yang terparah seumur hidupnya. Waktu di malam harinya nih, teman-temannya si Rizky tuh udah pada tidur semua. Sedangkan si Rizky masih main HP. Lama-kelamaan dia tuh ketiduran. Terus tiba-tiba dia kebangun dan ngerasa tenggorokannya kayak kering banget. Nah, bangunlah dia dari tempat tidurnya. Langsung OTW ke dispenser buat ambil minum.
Nah, ketika si Rizky ini berjalan ke dispenser yang ada di depan dapur, dia tuh ngeliat jam. Nah, di saat dia ngeliat jam ini tadi, pandangannya itu tiba-tiba mengarah ke kursi yang ada di pojokan. Ternyata dia ngelihat ada sosok kuntilanak yang lagi duduk di kursi itu. Sosoknya tuh pakai jubah putih. Terus banyak bercak tanah di sekitarnya. Rambutnya panjang dan lusuh. Wajahnya nggak kelihatan, jadi menatap ke bawah gitu. Waktu si Rizky ngeliat si Kunti ini, dia nggak bisa teriak tuh. Lehernya kerasa kayak dicekik, terus dia ngerasa sesak buat nafas. Karena nggak bisa teriak tuh, si Rizky cuman bisa mundur pelan-pelan. Nah, waktu mundur itu dia nyenggol kaki-kaki teman-temannya. Tapi anehnya itu teman-temannya nggak ada yang bangun. Mereka tidur kayak dibuat tidur pulas gitu. Si Rizky ini cuma bisa mundur pelan-pelan sampai ke tempat tidur. Nah, waktu udah sampai tuh, dia langsung buru-buru tutupan selimut dan berusaha buat tidur sambil baca-baca gitu. Ya Allah, ini apa sih? Gue ngeliat apa di sini? Gue di sini cuma mau KKN, bukan mau macem-macem. Di esok harinya, si Rizky ini cerita ke salah satu teman ceweknya kalau dia habis ngelihat kuntilanak di dapur. Nah, temannya sempat gak percaya tuh sama si Rizky. Gue semalam habis lihat kuntilanak di dapur. Yang bener Ki. Jangan nakut-nakutin Sumpah mati cuy, gue lihat di dapur. Gue tahu sih. Lo orangnya agak sensitif sama hal-hal kayak gitu. Sehabis cerita-cerita kayak gitu, si Rizky sama teman-temannya tuh ngelanjutin lah aktivitas mereka seperti biasanya. Nah, di malamnya, kan si Rizky sama teman-temannya ini kalau setiap malam kan ngelesin anak-anak di desa itu. Nah, waktu mereka istirahat, sehabis ngelesin anak-anak, itu si Rizky akhirnya berani cerita ke teman-temannya. Dari yang mulai dengar suara di hutan, terus ngelihat kuntilanak di dapur, itu semua diceritain sama dia. Waktu di tengah-tengah cerita nih, mata si Rizky ini tuh kayak otomatis nyorot ventilasi udara yang ada di depannya. Dia ngelihat kayak boneka rambut panjang yang matanya merah lagi ngintip di jendela. Di posisi itu tuh si Rizky bingung. Kira-kira siapa yang main boneka di tengah malam kayak begini? Dan anehnya juga, kalau emang ada orang iseng, seharusnya tuh di depan jendela muncul bayangan orang. Soalnya kan kesorot sama lampu yang ada di luar rumah. Si Rizky ini sempat kepikiran kalau yang lagi ngawasin di ventilasi itu tadi adalah Jenglot. Soalnya bentuknya tuh matanya merah, ada rambut panjangnya, dan bentuknya tuh kecil seukuran boneka. Bayangin aja kalian, ketika lagi denger cerita ini, ternyata lagi ada yang ngawasin di atas ventilasi. Setelah cerita-cerita, si Rizky ini selalu ngalamin kejadian-kejadian serem lainnya. Dan parahnya lagi, di setiap malam Jumat, boneka Jenglot itu selalu muncul dan ngawasin dari atas ventilasi. Kejadian serem ini itu dialami Rizky sampai 30 harian atau sampai KKN-nya selesai. Aduh, salut sih sama mentalnya. Nah, sampai di hari ke-29-nya, Rizky sama teman-temannya ini nyicil-nyicil buat prepare pulang, biar besoknya nggak ribet. Nah, ketika udah selesai, tiba-tiba mereka bersepuluh tuh dikejutkan lagi sama suara gesekan batang kayu. Persis kayak di hari pertamanya waktu KKN. Mereka bersepuluh langsung merinding tuh. Tapi si Rizky langsung nyeletuk. Mungkin itu salam perpisahan buat kita. Nggak berhenti di malam itu aja. Di esok paginya, waktu mereka udah siap-siap mau ninggalin rumah tersebut, di dalam lemari itu ternyata ada sebuah foto dari anak nenek yang udah meninggal. Nah, tiba-tiba
kaca lemari itu pecah, terus fotonya itu terbang dan jatuh ke lantai. Ih, serem sih kalau sampai ada yang terbang. Tapi pastinya mereka pada kabur kalau kayak gitu ya. Menurut kalian gimana? Percaya nggak sama cerita horor yang tadi? Atau jangan-jangan kalian pernah ngalamin sendiri? Coba komentar di bawah ya. Buat kalian yang pernah ngalamin kejadian horor semasa kuliah, bisa kirimin cerita kalian ke redaksi @zonamahasiswa.id. Lah nanti cerita-cerita horor dari kalian bakal kita bacain satu persatu. Jangan lupa tengok kanan, tengok kiri. Bisa jadi mereka ada di samping kalian.